KKN atau kuliah kerja nyata merupakan suatu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa dan juga mahasiswi Unila. Namun, pada pelaksanaan kali ini terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya, yaitu KKN dilaksanakan secara mandiri oleh putra daerah di domisili masing-masing. Hal ini disebabkan oleh situasi COVID-19 yang masih belum membaik sehingga membuat tim BPKKN Unila mengambil keputusan tersebut. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan KKN tetap dibagi secara berkelompok, dan kelompok kami terdiri dari 7 orang yang berasal dari beberapa prodi di Unila. Ada Yogi Satria Dharma selaku koordinator desa dari Fakultas Teknik melakukan KKN di Tiuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, domisili Panaragan Jaya. Ada Apipi dari Fakultas Hukum yang melakukan KKN di Desa Mulangmaya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, domisili Mulangmaya. Lalu ada Minda Tuaring Putri dari Fakultas Pertanian yang melakukan KKN di Mulyosari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Selanjutnya ada Deva Claudia Sadli dari Fakultas Hukum yang melakukan KKN di Kelurahan Penengahan, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, domisili Sukarame. Ada Dania Sari dari Fakultas Pertanian yang melakukan KKN di Desa Gedung Watarejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, domisili Gunung Tapa Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Lalu ada Ais Lara Oktaviani dari Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik melakukan KKN di Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kabupaten Kota Metro. Lalu ada Rendinate Yuranda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang melakukan KKN di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Awalnya, kami ditempatkan di Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di Kecamatan Banjar Agung, Desa Trimukti Jaya, yang mana kami sudah menyusun prokja yang sudah disesuaikan dengan keadaan desa. Namun, karena kegiatan harus diubah ke domisili masing-masing, akhirnya kami membawa tiap-tiap prokja ke domisili dari tiap anggota sesuai dengan pertanggungjawaban dari program itu sendiri. Setelah kita berkenalan dengan masing-masing anggota, langsung saja kita masuk ke pemaparan program kerja dari tiap-tiap anggota. Saya, Randy Noti Yuranda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, melakukan beberapa program kerja. Yang pertama adalah tentang peningkatan kesadaran masyarakat akan COVID-19. Dengan kegiatannya yaitu membagikan masker di Masjid Airan Raya. Pembagian masker ini rutin dilakukan pada setiap hari Jumat. Kami juga melakukan pembagian masker di dekat Balai Desa Waihui, serta melakukan pemasangan banner di dekat Gria Waihui. Dan kami juga membuat tempat cuci tangan yang ditempatkan di depan Desa Gria Waihui, serta di depan Musola Al-Muhajirin. Di program kerja yang kedua, kami melakukan kegiatan belajar mengajar. Hal yang kami ajarkan diantaranya adalah tentang bahaya dari COVID-19, menanam tauge dengan media kapas, serta praktik gunung berapi. Kami juga melakukan pendidikan tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Yang ketiga adalah tentang peningkatan literasi keuangan. Kegiatan ini berfokus terhadap sosialisasi tentang budaya menabung. Materi dipaparkan tentang mengenai cara menabung yang baik, serta pengalokasian ketika kita sedang memiliki uang. Selain itu, kami juga melakukan beberapa kegiatan non-matriks seperti bersih-bersih balai desa, melakukan senam dengan warga setempat, kerja bakti, beternak ayam, dan juga melakukan lomba-lomba bersama anak-anak dari TPA Al-Muhajirin. Sekian pemaparan program kerja dari saya. Terima kasih. Prokja pertama yaitu Prokja Kebun Toga. Prokja ini dilakukan dengan kegiatan penanaman tanaman-tanaman toga di lahan tiuh yang kosong. Latar belakang dari Prokja ini adalah apotik dan akses ke obat-obatan yang terletak cukup jauh dari tiuh Panaragan, sehingga masyarakat tidak dapat memperoleh obat apabila diperlukan secara mendadak. Prokja ini terlaksana dengan adanya kerjasama dari ibu-ibu PKK, Karang Taruna Palapa Tiuh Panaragan, dan Forum Muli Makane Tiuh Panaragan.
Progja kedua yaitu pemberdayaan perempuan desa. Progja ini dilakukan dengan kegiatan pembuatan keripik batang pisang yang diikuti oleh ibu-ibu PKK Tiuh Panaragan dan perempuan-perempuan di Tiuh Panaragan. Progja ini dilatar belakangi dengan masalah pohon pisang di Tiuh Panaragan yang hanya dimanfaatkan buahnya saja tanpa diketahui batangnya juga dapat dimanfaatkan untuk dibuat keripik yang dapat digunakan sebagai sektor pengembangan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat Tiuh Panaragan. Dengan adanya progja ini maka diharapkan keripik batang pisang dapat dijadikan referensi untuk dikembangkan sebagai UMKM di Tiuh Panaragan yang dapat meningkatkan penghasilan di Tiuh Panaragan. KKN Unila Mandiri Putra Daerah periode 1 tahun 2021 di Kecamatan Kedaton, Kelurahan Penengahan, Kota Bandar Lampung. Kami telah melaksanakan program kerja yang terdiri atas 3 bidang, yakni kesehatan, sosial, dan pendidikan. Program kerja di bidang kesehatan yang pertama adalah sosialisasi COVID-19 seperti penerapan 5M. Selanjutnya adalah praktik pembuatan sabun cuci tangan skala rumahan yang turut mengundang ibu-ibu PKK Kelurahan Penengahan agar dapat membuat sabun secara mandiri di rumah. Mengingat sabun merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam menghadapi situasi pandemi saat ini, yang mewajibkan kita harus untuk selalu rajin mencuci tangan. Progja selanjutnya di bidang kesehatan adalah pembungkusan hand sanitizer untuk dibagikan kepada warga-warga di Kelurahan Penengahan. Hand sanitizer tersebut sudah ditempel identitas kelompok beserta logo Unila dan logo BPKKN Unila. Dalam satu bungkus tersebut terdapat hand sanitizer, masker kain, brosur tentang 5M, serta vitamin C. Lalu kami membagikannya kepada warga-warga dengan arahan dan juga pengawasan Pak Lurah beserta pamong setempat. Kegiatan selanjutnya, kami turut membantu ibu-ibu posyandu mengadakan kegiatan rutin posyandu. Program kerja di bidang sosial salah satunya, kami melaksanakan kegiatan gotong royong di Kelurahan Penengahan bersama-sama RT, RW, serta warga setempat. Lalu program kerja selanjutnya adalah memasang nama pelanggang di Kelurahan Penengahan, tepatnya di RT 03 yang dibantu Pak Lurah, staf kelurahan beserta RT 03 Kelurahan Penengahan. Program kerja terakhir yakni di sektor pendidikan, yaitu kami membantu adik-adik dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah serta menjelaskan kembali materi yang kurang dipahami adik-adik. Kegiatan bimbingan belajar ini diadakan di TPA Bani Latif, Kelurahan Penengahan. Kami juga menyiapkan hadiah untuk pemenang lomba mewarnai kaligrafi serta bentuk apresiasi kami kepada mereka karena mereka semangat dalam belajar. Perkenalkan, saya Alisla Oktaviani, mahasiswa administrasi bisnis KKN Mandiri di Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Program kerja pertama yang saya lakukan di sini yaitu peningkatan kualitas dan pengetahuan kesehatan masyarakat Kelurahan Yosodadi di masa pandemi. Dengan rencana kegiatan pembagian masker medis ke lingkungan sekitar Yosodadi. Karena masih banyaknya masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya memakai masker di masa pandemi. Seperti yang kita lihat, masih banyaknya masyarakat Yosodadi yang keluar rumah tidak memakai masker. Perlu ajakan dari orang sekitar untuk mengajak warga sekitar memakai masker saat keluar rumah. Dengan cara pembagian masker yang dilakukan 1 minggu sekali, di mana kami membagikan di pinggir jalan sekitar Kelurahan Yosodadi. Kami mengharapkan kepada warga Kelurahan Yosodadi agar dapat bekerja sama untuk mengurangi rantai COVID-19 dengan cara memakai masker saat keluar rumah. Dengan cara seperti ini, maka penyebaran rantai COVID-19 dapat dikurangi dan kita juga akan terhindar dari virus COVID-19. Program kerja yang kedua yaitu peningkatan kualitas pendidikan di Kelurahan Yosodadi. Kurangnya tenaga pengajar untuk bimbingan mengaji anak-anak di lingkungan sekitar karena jumlah tenaga kerja yang sedikit dan murid mengaji yang banyak. Sehingga kami membantu mengajar di TPA Masjid Sabilus Salam. Desa Mulyosari merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung.
Program kerja sektor kesehatan, pembuatan dan penyemprotan desinfektan. Cara membuat desinfektan yaitu dengan mengisi air dan meneteskan 10 tetes pipol ke dalam air. Penyemprotan desinfektan dilakukan yaitu sebagai suatu upaya memutus penyebaran virus corona di masyarakat. Penyemprotan desinfektan di Puskesmas Kelurahan Mulyosari. Penyemprotan desinfektan di Musola Baitusalah Kelurahan Mulyosari. Dan penyemprotan desinfektan di Posyandu RW 5 Kelurahan Mulyosari. Sektor pertanian, penyuluhan kesehatan dan pemanfaatan makanan ternak. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi diskusi bersama peternak, penyuluhan kesehatan dan pembuatan pakan ternak yang berasal dari limbah pertanian, demonstrasi pembuatan silase menggunakan limbah pertanian berupa daun singkong. Bahan yang digunakan untuk membuat silase yaitu daun singkong yang telah dicacah dan menambahkan dedak. Setelah daun singkong dan dedak tercampur rata, maka dapat dilakukan proses fermentasi 2-3 minggu. Dan kegiatan yang terakhir yaitu pemerahan. Pemerahan susu kambing dilaksanakan pada pagi dan sore hari dengan menggunakan alat yang dinamakan milk machine. Program kerja pertama adalah pembuatan papan nama jalan yang dimulai dengan pembelian kayu, pengecatan papan nama jalan, pemilokan papan nama jalan, dan pemasangan. Program kerja kedua adalah ekonomi kreatif, dimulai dengan pembungkusan, pengukusan, dan pengirisan kerupuk nasi. Selanjutnya penjemuran dan penggorengan serta pengemasan produk kerupuk nasi. Program kerja ketiga adalah pembuatan tepung mokap yang dimulai dengan pengupasan, penyucian singkong, pemberian ragi, dan selanjutnya penggantian air perendaman. Setelah 2 hari direndam, maka tepung mokap selanjutnya dicuci dan dibersihkan. Setelah itu diiris menjadi chip singkong dan penggilingan tepung mokap yang sudah kering. Selanjutnya pengayakan dan pengemasan tepung mokap. Selanjutnya kami juga melakukan senam lansia bersama ibu-ibu lansia yang dilakukan setiap hari Jumat pada pukul 7 sampai. Selain itu kami juga melakukan posyandu bayi, ibu hamil dan balita dengan pengukuran tinggi badan, pemberian vitamin, pengukuran lingkar perut, pengukuran tinggi badan. Sebagai kegiatan terakhir kami mengabdi, kami melakukan kegiatan makan bersama dengan warga desa dan foto bersama dengan Pak Lurah. Desa Mulangmaya. Desa Mulangmaya memiliki luas 4.502 hektar dengan lahan produktif 3.750 hektar. Desa Mulangmaya merupakan salah satu desa tertua di Lampung Utara, didirikan pada tahun 1718 Masehi. Letak Desa Mulangmaya berada di sebelah barat ibu kota Kabupaten Lampung Utara. Jarak dari Desa Mulangmaya ke desa sekitar 1 km. Potensi desa dalam bidang pertanian ada jagung, singkong. Dalam bidang peternakan ada kambing dan sapi. Setelah saya mengetahui profil desa Mulangmaya, saya siap mengikuti KKN Unila Mandiri Putra Daerah periode 1 2021. Pada hari pertama, kami mengunjungi kantor desa Mulangmaya dan meminta izin kepada kepala desa. Hari kedua, kami berkumpul di aula desa Mulangmaya untuk membicarakan rencana pelaksanaan pembelajaran. Hari ketiga, meminta izin kepada Dusun 13 Talang Baru. Hari keempat, menjelaskan tentang tata cara pembuatan pupuk kompos. Hari kelima, mengelola singkong menjadi keripik bersama warga desa Mulangmaya. Hari ke-6, menjelaskan kepada warga Dusun 14 Nyapatuba. Hari ke-7, melakukan senam rutin bersama ibu-ibu di Dusun 2 Bernah Dalam. Penyerahan cindera mata kepada Kepala Desa Mulangmaya.